Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara. Di dalam channel Songmas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan, waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Maaf para sedulur. Izinkan para sepuh-sepuh di seluruh Nusantara dan juga sedulur di malam hari ini, di pertemuan saat hari ini, saya ingin memberikan sebuah amalan untuk mengaktifkan pendamping leluhur di dalam suatu pusaka. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Songmas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah subscribe, like, bahkan menjalin komunikasi melalui komentar, saya mengucapkan terima kasih. Semoga rezeki para sedulur semakin diperluas, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa para sedulur, mari kita bertawasul untuk para leluhur-leluhur kita masing-masing. Oleh khususun Ta'ulilailamul al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khodam leluhur para sedulur adalah suatu makhluk gaib yang dipercaya dapat mendampingi manusia dan juga bisa untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di dalam kehidupan. Khodam yang biasa umum manusia ucapkan atau bahasa lebih halusnya adalah pendamping, itu bisa didapat melalui berbagai macam cara, termasuk diturunkan langsung oleh para leluhur masing-masing. Contoh yang saya ketahui adalah suatu tanda di dalam tubuh kita, di kulit kita, yaitu sebuah tok. Tok dibagi menjadi 3, tok putih, merah, dan juga coklat kehitam-hitaman. Silakan para sedulur periksa tubuhnya, ada tanda nggak? Baik, dilanjut. Atau juga para sedulur bahwa khodam dari leluhur itu didapat melalui ritual-ritual secara khusus atau pengisian dan lain-lain sebagainya. Khodam leluhur akan dengan sendirinya melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi kehidupan tuannya. Jadi siapa bilang misalkan nanti kena damnya atau nanti kita tidak kuat, leluhur tidak akan salah pilih. Leluhur di sini adalah orang tua kita ke atas, mengembankan segala sesuatu kepada diri kita yang terpilih, lalu kita tidak kuat, ya tidak mungkin, karena beliau pasti sudah memilih dan memilah siapa keturunannya yang cocok untuk mewariskan suatu tradisi di dalam keluarga. Bukan seperti itu ya para sedulur. Walaupun tuannya sendiri itu tidak mengetahui kehadiran dari khodam tersebut, makanya dekatkan diri kepada Gusti Allah biar tabir-tabir yang namanya kegoiban terbuka. Tapi ada sesuatu yang perlu para sedulur ketahui, yaitu jika para sedulur memiliki sebuah pusaka dan ingin mengaktifkan khodamnya, pendamping dari leluhur itu, ada yang puasa, ada juga tidak puasa, yang simpel ya. Saya coba untuk memberikan doa yang simpel
tata cara untuk mengaktifkan pendamping leluhur melalui sebuah pusaka. Tapi sebelum itu, para sedulur, simak adab kita dalam mengaktifkan sebuah pusaka. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam mengaktifkan pendamping leluhur. Jangan terlalu sering memanfaatkan pendamping atau kodam. Peraturan pertama ketika ingin menggunakan kodam adalah tidak terlalu sering meminta tolong kepada kodam. Layaknya manusia, mereka memiliki batasan energi untuk melakukan perintah. Jika energi yang mereka miliki sudah terkuras habis dan sedulur terus memaksakan keinginan sedulur, maka sedulurlah yang akan terluka. Gunakan kodam atau pendamping sebagai alat terakhir, atau biarkan mereka bekerja dengan sendirinya. Memiliki niat dan tujuan yang baik. Kodam atau pendamping umumnya hanya akan bereaksi pada niat dan tujuan yang baik. Sedulur bisa menyuruh kodam untuk menolong orang lain lewat diri sedulur. Orientasi negatif dapat berakhir pada kemalangan hidup sedulur sendiri. Sambung rasa terlebih dahulu dengan leluhur. Jika pendamping atau kodam yang sedulur miliki merupakan turunan dari leluhur sedulur, maka sedulur wajib untuk selalu bertawasul, memanjatkan doa kepada leluhur sedulur sebelum memberikan perintah, dan doa juga termasuk permintaan pengampunan kepada Gusti Allah untuk kesalahan-kesalahan leluhur di masa lalu dan untuk kesalahan sedulur di masa sekarang dan yang akan datang. Alhamdulillah sudah kita saksikan ya para sedulur. Jadi mantranya silakan atau doanya silakan para sedulur ucapkan berbisik-bisik sedengar sedulur sendiri atau di dalam hati para sedulur. Doanya itu adalah, saya akan memberikan sebuah contoh ya para sedulur. Jadi ketika para sedulur memiliki sebuah pusaka, usahakan sedulur juga mengetahui adab dalam membuka sebuah pusaka. Jadi di depan saya itu ada sebuah keris. Keris ini para sedulur tegakkan seperti ini, dan cara membukanya adalah sedulur melepaskan melalui tangan kiri seperti ini. Jadi jangan ditarik seperti ini, tapi dilepas ke atas. Biarkan tangan kanan yang memegang ini sebagai tumpuan kita. Maksudnya adalah ketika kita membukanya ke atas seperti ini, bukan ditarik ke bawah, itu sebagai simbol persahabatan. Tapi kalau kita menariknya ke bawah, itu adalah suatu perlawanan. Biasanya siap untuk menikam atau menusuk ya para sedulur. Ini adab dalam membuka. Membukanya juga ada aturannya, apalagi sesuatu hal yang menyangkut tentang kehidupan. Iki wong Jawa. Jadi luar biasa, banyak sekali makna yang tersembunyi di dalam sebuah adab itu. Bagi yang sudah mengetahui, alhamdulillah, semakin bijak di dalam berkehidupan. Ketika sudah dibuka, para sedulur silakan membaca doanya. Akan saya bacakan doa atau mantranya. Assalamualaikum salam. Sukmu kang ono topo sak jeroning wesi aji
Siro metuwo, jatimu yo jatiku, urip kang langgeng mulya. Aku ngaturi sliramu sakdermo, sega putih gondo arum menyan arane. Tondo anggonku ngajeni marang sliramu, mulo rewang-rewangono aku lan sak kabeh keluargaku. Tinungono seger kewarasan kuat kang slamet. Setelah para sedulur membaca doanya atau mantra, mudah-mudahan para sedulur bisa mendapatkan suatu reaksi dari suatu energi, tapi tidak langsung pada saat itu langsung terasa proses. Bagi yang pemula, ini hanya sekedar tata cara membuka sebuah pusaka dan mengaktifkan sebuah kodam. Sedulur juga harus berpuasa, harus melalui proses-proses yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak semerta simsalabim langsung ucapkan doa ini langsung aktif, tidak juga seperti itu. Ya para sedulur, secara logika sedulur harus mengasah diri, ngempongi kang aran yang mateng, ngaji rasa. Dilanjut para sedulur. Memelihara kodam di dalam Islam itu hukumnya boleh para sedulur, asalkan selalu disiplin terhadap syariat dan tidak menimbulkan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dan hukumnya bisa menjadi haram jika kita melakukannya untuk merugikan orang lain atau keluar dari ketaatan kita kepada Gusti Allah dan Rasulnya. Ada satu kalimat bijak dari leluhur para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Memelihara keindahan itu adalah suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Dialah yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kula mohon ampura jika ada suatu kalimat atau munalan munikula yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sedulur. Jadi sedulur tahu akan tata cara untuk membuka pusaka dan juga tahu cara doa mengaktifkan kodam di dalam sebuah pusaka, baik itu keris, batu aktif, ataupun sejenis tombak atau yang lainnya. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.